Jadi mari kita semua kembali ke alam membaca dengan segala perubahannya. Dan hari ini mungkin pemerintah menerapkan new normal, tapi lebih tepatnya adalah new moral. Kita perbaiki moral baru kita untuk menjaga lebih baik. Nina. Hai, cek. Wes. Ini mama Pawon Hit lagi berkunjung di Rumbake. Tempatnya Cak nih. Mau. Halo Mas Ton. Mereka mau belajar ekoprint dengan mama Hit di tempat Rumah Baca Kedai Harmoni. Barusan kami semprot semua ya. Gak apa-apa ini sebentar. Jangan ambune. Oh gak ada. Ini ada. Harus sini ya. Beberapa teman dari saya mau kesini juga. Kemarin ngobrol jam 8. Saya buka maskernya. Ya kita nggak pakai masker sendiri. Itu. Iki saya dapat masker sapa? Itu. Ambil yang ngono, ambil. Sing belum. Tapi ini anu ya, telinga bisa disambung belakangnya. Oh belum, kayak ini. Ini sama loh, seperti bajunya loh itu. Sama. Warna nih. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku ada di mana ya? Aku juga belum tahu. Kita tanya aja langsung sama yang punya rumah. Oke? Perkenalan dulu dengan siapa? Saya Cak Ni. Cak Ni, ini kita sebenarnya ada di mana sih? Ini masih bagian dari Indonesia ini. Indonesia Timur. Ini masih bagian di Jawa Timur. Ini masih ada bagian di Blitar. Tempatnya ada di Kecamatan Ponggok, Desa Candirejo, Dusun Gentor, RW 3, RT 4. Oke. Kita ada di Rumah Baca Kedai Ilmu Harmoni. Oke.
rumah baca sendiri itu untuk apa sih dan sebenarnya seperti apa sih Kak nih? Iya. Rumah baca ini sebenarnya ini adalah bagian dari rumah kami. Ada satu tempat untuk membaca, untuk tempat duduk. Tapi kembali pada cita-cita awal saya adalah buku adalah simbol pergerakan, Mbak. Simbol pergerakan. Dan pergerakan kami adalah bagaimana orang bisa membaca, tapi bukan cuma membaca buku, Mbak. Ini lebih pada membaca lingkungan, membaca alam, membaca suasana juga dengan segala perkembangannya. Ya, mungkin orang lebih rumah baca ini lebih menggolongkan dalam satu gerakan literasi. Iya, kami memang dalam satu bagian dari gerakan literasi, tapi literasi yang kami angkat adalah literasi penerapan, literasi pengembangan, Mbak. Jadi model-model pembelajaran yang selama ini kami lakukan adalah bagaimana orang belajar mencintai lingkungan. Terus hari ini sebenarnya kita ada acara apa sih Kak nih? Hari ini kita belajar bikin satu kemampuan untuk anak-anak mengenalkan ada pembelajaran ekoprint. Nah, kita belajar dari daun-daunan kita untuk mencetak kan gitu Mbak, katanya ternyata beda, bukan batik kan. Ya, selama ini saya mengenal ekoprint adalah sebuah batik. Ya. Nah, ternyata baru ini saya tahu juga ini pembelajaran baru batik. Ekoprint bukan bagian dari batik. Dan ini selaras dengan pendidikan kami, Mbak. Kami belajar membaca pohon, dengan daun-daunan itu kita cetak. Nah, biasanya kalau di kegiatan lingkungan kami pakai herbarium. Nah, untuk mengawetkan daunan ini, daunnya akan tetap kayak gitu. Nah, kita aplikasikan pada satu benda media lain, kita cetak dengan gambarnya. Ternyata ekoprint. Jadi pembelajaran yang selama ini kami mengawetkan daun dengan teknik herbarium. Hari ini kita ternyata belajar ada yang lain gitu ya. Kita belajar mengawetkan pola daun itu pada kain yang mungkin bisalah nanti kita jadi untuk ajang gaya. Iya, betul. Oke. Jadi di sini tuh sistemnya seperti apa sih? Jadi anak-anak datang, ngapain aja, kemudian free atau gimana? Dari anak-anak ke sini free, Mbak. Ya, kita banyak model pembelajaran. Yang jelas kami belajar sambil bermain. Dengan bermain itu kita belajar dan kita belajar dari sebuah permainan, Mbak. Kita mengangkat. Di sini ada kelas-kelas pendidikan secara akademis ada, Mbak. Ada hari Jumat, Sabtu, Minggu ada pendidikan secara akademis untuk meningkatkan daya kemampuan anak-anak di sekolah. Di samping itu juga kami akan selalu mengadakan satu pembelajaran mungkin minggu ceria atau belajar dengan bermain ini. Jadi kita meningkatkan kemampuan anak-anak mencangkok. Hari ini dengan ekoprint kita belajar membaca sungai, kita melatih ketangguhan. Ya, kalau langsung di alam itu anak-anak kan nggak bosen, terus lebih cepat menyerap gitu ya. Dan satu produk yang selalu kita lakukan dan mimpi dari anak-anak mungkin ada pembelajaran kemah literasi, Mbak. Nah, kita belajar untuk memandirikan mereka. Nah, ya mungkin setelah semua pandemi ini berlalu ya. Pandemi berlalu kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya sudah di tanggal 27 Juni kita schedule-kan untuk kemah literasi kelima. Tapi ternyata semua harus berbeda, harus berubah jalur, berubah konsep. Kita sabar dulu untuk menghadapi semua. Oke, teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat untuk semuanya.
Mungkin Cak nih punya pesan-pesan untuk Indonesia, untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Pesan, iya, balik lagi ke rumah baca itu tidak sekedar membaca buku, tapi membaca pohon, membaca sungai, membaca alam, perubahan ya. iklim. Termasuk hari ini kita harus belajar membaca perubahan ini, Mbak. Iya. Jadi mari kita kembali Ke alam. ke alam, membaca dengan segala perubahannya. Dan hari ini mungkin pemerintah menerapkan new normal, tapi lebih tepatnya adalah new moral. Kita perbaiki moral baru kita untuk menjaga lebih baik. Oke, sukses selalu untuk Rumah Baca Indonesia, Membaca Kreatif, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.